jelantahnya mau aku kumpulin ke sini, Ibu. Ya boleh sahabat Daai, minyak jelantahnya boleh dibawa ke Rumah Pila Teratai Putih dan Arneta Craft. Nanti bisa ditabung menjadi tabungan emas dan bisa juga dibarter dengan produk ya. Oh, produk apa aja itu, Ibu? Produknya kita ada sabun, ada lilin, ada sabun cair, ada juga tatakan gelas, ada pot-pot mini. Tapi ngomong-ngomong nih udah dikirim mana aja, Bu? Bisa nggak sih nih buat hampers gitu? Nah, bisa banget. Nah, kebetulan kita lebih banyak memang menyediakan untuk kebutuhan hampers untuk perusahaan-perusahaan yang sudah aware terhadap sustainability. Oh, oke, mantap-mantap. Daai, kali ini kita lagi ada di Jakarta Timur nih. Dan kita punya minyak jelantah yang bekas goreng-goreng. Katanya sih minyak jelantah ini tuh bisa diimbangi jadi barang bernilai. Nah, ini tempatnya nih Arneta Craft. Halo Ibu Cevi. Halo sahabat Daai. Ibu Cevi, aku bawa ini, Bu. Oke, sip. Ini minyak jelantahnya mau aku kumpulin ke sini, Ibu. Ya boleh sahabat Daai, minyak jelantahnya boleh dibawa ke Rumah Pila Teratai Putih dan Arneta Craft. Nanti bisa ditabung menjadi tabungan emas dan bisa juga dibarter dengan produk ya. Oh, produk apa aja itu, Ibu? Produknya kita ada sabun, ada lilin, ada sabun cair, ada juga tatakan gelas, ada pot-pot mini. Wah, banyak ya. Kalau Betul. gitu saya mau pilih jadi barter produk aja deh. Boleh sahabat Daai, siap. Tapi boleh nggak sih, Ibu, kita di-spill proses pembuatan produk-produknya nih? Boleh banget, biar sahabat Daai juga tahu dan bisa belajar di rumah ya. Oke deh kalau gitu, let's go, Oke. Ibu. Ibu Cevi, kalau boleh tahu nih biasanya minyak jelantahnya siapa aja sih, Bu, yang ngumpulin? Nah, minyak jelantahnya itu dari warga masyarakat sekitar. Kebetulan saya punya rumah pilah sampah Teratai Putih. Jadi, warga saya mengumpulkan sampahnya itu setiap 1 minggu sekali di hari Rabu jam 9 sampai jam 11 siang. Oh, oke. Jadi seminggu sekali aja itu, Bu, ya? Iya, betul. Hanya seminggu sekali. Terus habis itu gimana sih, Bu, untuk SOP-nya? Nah, untuk SOP kegiatan pembuatan produk dari minyak jelantah, itu kami punya satu SOP yang sudah kami pisahkan. Kalau untuk minyak yang dari non-muslim, kami tidak buat menjadi produk, tapi kami hanya menerima minyak yang dari muslim. Kenapa? Karena di perjalanan waktu, banyak sekali di masyarakat pertanyaan, apakah minyak jelantah yang kami proses ini halal atau tidak. Jadi, kami mulai memisahkan antara minyak jelantah yang dari muslim dan non-muslim. Oh, oke. Tapi kalau misalnya dari non-muslim tuh bisa diolah lagi nggak sih, Bu? Nah, kalau untuk yang dari non-muslim kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk dibuat menjadi biodiesel. Wah, jadi semuanya terpakai ya? Betul, jadi tidak ya? ada yang terbuang. Jadi bukan kita mengotak-ngotakan ya, tapi memang karena belum bisa diproses menjadi produk halal dengan sertifikasi, jadi terpaksa SOP-nya dulu yang kami pisahkan. Yang penting tetap jadi produk bernilai lainnya ya? Betul. Tapi ngomong-ngomong kalau di sini tuh ditimbang atau gimana, Bu, untuk pengumpulannya? Kebetulan untuk nasabah yang membawa minyak seperti ini botol 2 liter. Jadi kalau untuk botol yang 2 liter ini langsung kita hargai, ada harganya menjadi rupiah, ada juga yang langsung nanti dibarter menjadi produk. Tapi kalau warga di sekitar kami ini sudah menjadi nasabah rumah pila, jadi rata-rata mereka ditabung untuk dijadikan emas. Wah, mantap tabungan emas sekali. ya. Itu rata-rata butuh berapa banyak minyak jelantah yang dikumpulin, Bu? Kalau minyak jelantah yang dikumpulkan berapa aja ya, masyarakat pastinya setiap masak kan nggak selalu banyak. Jadi berapa aja yang mereka bisa kumpulkan itu sudah jauh lebih baik daripada tidak dikumpulkan sama sekali. Jadi berapapun bisa kita terima. Wah, dan itu udah bisa dijadikan produk baru ya, Bu ya? Betul. Nah, ngomong-ngomong produk barunya ini sekarang mau bikin apa dulu yang pertama nih, Bu? Nah, kita mau bikin sabun nih sahabat Daai. Nanti sahabat Daai bisa lihat ya, bisa simak bareng-bareng ya. Oke deh kalau gitu. Let's go, Ibu. Oke. Ya, halo sahabat Daai,
kali ini lanjut ya. Setelah tadi kita penimbangan, lalu kita akan melalui proses penyulingan. Kenapa sih harus disuling? Karena minyak jelantahnya itu ketika dibikin produk harus bersih dulu dan tidak bau minyak jelantahnya ya. Jadi harus diproses. Dan warna jelantah yang hitam itu kita proses menjadi lebih bening. Nah, ini kita melalui proses penjernihan dengan menggunakan bleaching earth. Sahabat Dahai. Apa itu Ibu? Bleaching earth ini adalah kalau di kita itu namanya tanah lempung. Dan sahabat Dahai, tahu nggak minyak sawit yang kita gunakan sehari-hari itu warnanya seperti apa? Minyak sawit itu aslinya warnanya merah seperti oli. Oh, merah. Nah, iya. Nah, mereka langsung datang ke tempat kita sudah bening. Nah, itu prosesnya tahu nggak melalui apa? Sama seperti ini. Menggunakan bleaching earth. Nah, mereka dijernihkan. Tapi ini food grade ya. Ini aman untuk kita makan, konsumsi juga aman. Oke, ramah lingkungan ya Bu ya. Betul. Jadi caranya yang tadi minyak jelantah yang sudah kita tuang 2 liter, kita tambahkan 10% bleaching earth. Nah, kita lalu masukkan ke dalam. Wah, kita lihat nih lebih detailnya nih. Ini kita masukkan ke dalam seperti ini. Kurang lebih kalau misalkan nggak ada timbangan, kita bisa kira-kira pakai 4 sendok makan. Oh iya. Nah, seperti ini. Lalu kita nyalakan kompornya. Nah, ini nanti kita proses sampai panas mendidih. Ya, kita masak. Nanti setelah panas mendidih, buih-buihnya hilang, kita matikan. Lalu kita endapkan selama 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam cukup. Nah, nanti hasilnya akan bening seperti ini, sahabat Dahai. Nah, mungkin sahabat Dahai bisa lihat ya, ada perbedaan yang bening lah. Ini endapan bleaching earth yang tadi putih. Jadi dia sudah berubah menjadi hitam. Karena dia menyedot kotorannya. Jadi ini tuh sisa-sisa kotorannya tuh Bu ya? Betul, iya. Dan ini yang bening-beningnya ini tuh. bening-beningnya di minyaknya. Nah, ini untuk yang endapannya jangan dibuang sahabat Dahai. Kenapa Kalau Bu? di Arneta Craft dan Rumah Pila, endapannya ini diolah lagi, ditambahkan semen putih menjadi produk-produk yang serbaguna lagi. Contohnya kayak apa Nah, Ibu? contohnya seperti tatakan gelas, ada poster, ada pot mini. Nah, nanti pot mininya bisa digunakan lagi untuk membuat lilin minyak jelantah. Wah, kalau gitu aku juga penasaran. Nanti kita boleh lihat ya Bu ya Boleh prosesnya. banget. Oke, kalau gitu let's go Ibu. Sahabat Dahai, kita lanjut ya kegiatan untuk pembuatan sabun dari minyak jelantah. Tadi kita sudah melalui proses menjernihkan atau penyulingan minyak jelantahnya. Nah, sekarang kita proses membuat sabunnya. Nah, yang pertama jangan lupa ya, kita tetap menggunakan keamanan. Ada masker dan jangan lupa sarung tangan ya. Oke. Tetap hati-hati nih. Betul. Nah, yang pertama kita akan timbang dulu airnya kurang lebih sebanyak 190 gram. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya kita prosesnya menambahkan soda api. Ingat ya sahabat Dahai, soda apinya ini yang dituang ke dalam air, bukan soda apinya dituang air ya. Jadi jangan terbalik karena kalau soda api yang dituang air akan timbul ledakan, meletup-letup ya. Jadi kalau kita pakainya soda api ke dalam air itu jauh lebih aman. Ya. Ini kita timbang kurang lebih 70 gram. Nah, ini kita aduk rata sampai dia larut. Kan kita tuh senengnya kalau sabun cuci itu banyak busanya ya. Nah, kalau kita bikin sabun minyak jelantah itu kita nggak pakai deterjen karena sabun kita alami. Nah, kalau kepengen busanya banyak gimana sih caranya? Nah, biasanya aku tambahkan lerak sahabat Dahai. Mungkin sahabat Dahai nanti bisa searching ya lerak itu apa. Ini saponin yang bisa menghasilkan busa ya. Ini kita tambahkan kurang lebih 2 lerak saja. Nah, ini kita tunggu. Nanti dia kan ini panas ya sahabat Dahai. Dia lama-lama akan menghitam, akan larut ya. Seperti ini. Nah, sudah mulai kelihatan ya dia tuh larut ya. Kayak kita bikin teh aja. Iya, benar. Nanti ini kita dinginkan kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, kalau sudah dingin 30 sampai 46 menit, hasilnya akan hitam seperti ini. Wah, kayak kopi sekarang Bu ya. Betul, jadi kayak kopi dan ini sudah mengandung banyak busa. Dan ini sangat alami busanya ya. Nah, habis itu? Nah, habis ini
langsung kita bisa masuk pembuatan sabunnya. Sabunnya kayak gimana tuh, Bu? Nah, nanti kita cetak-cetak dengan menggunakan cetakan agar-agar seperti ini ya. Biar iya. hasil sabunnya lebih menarik dan cantik. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi warna kembang-kembang nih, Bu ya? Betul, jadi kalau kita mau buat souvenir juga jauh lebih bagus. Itu minyaknya, Bu ya, dari Iya. Bu ya? Nah ini minyaknya udah kita suling, warnanya jernih juga ya. Iya, iya, Nah iya. ini proses penyulingannya 1 sampai 2 kali penyulingan. Oke, berarti 4 hari tuh, Bu ya? Ya, 4 hari. Makanya dan- kita mengumpulkan minyak jelantahnya dulu, menyuling dulu, baru kita proses. Oke, dan sekarang ini ukurannya berapa itu, Bu? 500 gram minyak jelantahnya. Kita tuang ya ke wadah yang untuk kita buat sabunnya. Nah, sahabat Daai, tadi kita sudah mulai membuat sabun minyak jelantahnya ya. Yang pertama tadi kita tuang minyak jelantahnya 500 gram, lalu kita kasih fragrance oil kira-kira 5 ml, lalu kita tuang larutan soda api yang sudah kita dinginkan. Kita aduk rata, jangan terlampau beku, lalu kita tuang ke dalam cetakan-cetakan agar seperti ini. Wah, Nah. itu ada berapa, Bu? Dapatnya, Bu? Ini kita jadinya kurang lebih 15 sampai 16 cup. Oh, oke. Oke. Tapi ngomong-ngomong itu warnanya kayak puding ya, Bu ya? Coklat gitu Iya ya? betul. Nah ini kan masih basah nih. Nanti kalau sudah kering, dia warnanya agak coklat ya, kayak susu, coklat susu. Oh, jadi dia kayak lebih memudar gitu ya? Betul. Oh, oke, oke. Nah, kalau misalnya kayak gini supaya dia jadi mengeras, itu butuh berapa lama, Nah Bu? ini sebenarnya 1 kali 24 jam sudah keras ya. Cuman karena dia menggunakan plastik yang agak keras, kita susah nih ngeluarin dari cetakan. Biasanya kita diamkan dulu, kita angin-anginkan dulu sekitar 5 sampai 7 hari. Nanti dia retak. Nah itu baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Jadi ini tuh butuh kesabaran banget ya? Betul. Wah, ini Nah, bikinnya harus sekaligus banyak ya, Bu ya? betul. Nah, kalau kita prosesnya banyak untuk souvenir kan nunggu 5 hari kelamaan ya. Kebetulan kita punya freezer khusus untuk sabun. Jadi setelah 1 kali 24 jam dia keras, kita masukkan ke dalam freezer. Kita tunggu sampai kurang lebih 5 sampai 6 jam. Nanti langsung bisa dikeluarkan dari cetakan. Oh, kalau yang udah dikeluarin di cetakan kayak gimana, Bu? Nanti dikeluarin dari cetakan seperti ini hasilnya, Kak. Wow, Nah, cantik sekali. betul. Itu warnanya, Bu, jadi kayak gitu, Bu? Betul, nanti warnanya akan seperti ini. Wow. Nah, kalau pekat dia akan lebih gelap lagi dikit. Hmm. Gitu. Tapi itu bisa kita atur gak sih, Bu, untuk kepekatannya gitu? Bisa. Jadi kalau misalkan mau pekat kayak tadi tuh saya kurang lebih tuh 2 hari tuh dieminnya kelewatan. Oh. Jadi warnanya benar-benar hitam. Tapi kalau mau warnanya lebih seperti ini, dia setelah dingin aja dia langsung dibuat. Oh, oke. Dia warnanya akan lebih putih, ya, nggak terlampau coklat. Tapi ini tuh abis dari situ udah langsung jadi atau perlu dijemur, Bu? Nah, ini perlu namanya proses curing. Curing adalah penguapan soda api ke atas udara. Proses curingnya itu kurang lebih memakan waktu 2 sampai 4 minggu. Oh, itu diapain, Bu, curing itu, Bu? Nah, dipanaskan aja, dijemur aja di panas matahari atau diangin-anginkan. Oh. Kalau kondisinya masih banyak hujan, bisa kita nyalakan kipas angin untuk proses pengeringan. Tapi kalau cuacanya panas, boleh dibantu dengan terik sinar matahari Wah, agar lebih mantap, cepat mantap. kering. Kalau gitu kita mau tas kali, Bu ya, cuci tangan, coba nih pakai itu kali, Bu ya. Boleh banget. Oke deh kalau Oke. gitu, let's go, Bu. Oke, Sobat Daai. Sahabat Daai, tadi kita sudah coba cuci tangan dengan menggunakan sabun dari minyak jelantah. Wah, iya, Bu ya, sabunnya banyak ya, Bu ya. Iya. Busanya tuh. Betul. Tapi ngomong-ngomong, ini warnanya ada apa aja sih, Bu? Warnanya bisa warnanya natural ya, tanpa diberi warna. Bisa juga warnanya agak coklat tadi kalau dileraknya agak lebih lama direndamnya. Lalu bisa juga diberi warna merah, hijau. Nah, kalau misalkan ingin sabunnya itu ada warna-warni. Oh, yang tadi Ibu bilang pakai food grade itu, Bu ya. Betul, bisa pakai pewarna makanan atau pakai namanya clay khusus untuk sabun. Tapi ngomong-ngomong ini udah dikirim mana aja, Bu? Bisa nggak sih ini buat hampers gitu? Nah, bisa banget. Nah, kebetulan kita lebih banyak memang menyediakan untuk kebutuhan hampers untuk perusahaan-perusahaan yang sudah aware terhadap sustainability. Oh, oke, mantap-mantap. Nah, kalau ini bikin sabunnya kan udah, Bu ya.
Ya. Kayaknya kurang afdol kalau bikin sabun doang nih. Kira-kira mau bikin apa lagi, Bu? Ayo, nanti kita bikin, kalau lilin juga kan mungkin sudah banyak suka lihat ya. Nah, sekarang kita mau bikin endapan dari penyulingan minyak jelantah ini dijadikan produk coaster atau tempat untuk sabunnya. Wah, mantep. Jadi bias paket lengkap ya, Bu ya. Betul. Jadi Oke. ada tempatnya juga sabunnya. Wah, oke kalau gitu kita nggak sabar nih pengen Oke. lihat langsung ya, Bu. Oke, Sobat Daai. Nah, Sahabat Daai, kita sekarang mau buat coaster ya dari endapan penyulingan minyak jelantahnya. Apa aja sih bahan-bahannya? Yang pastinya tadi ada endapan minyak jelantah yang hitam. Lalu kita tambahkan semen putih, lalu juga kita tambahkan air. Nah, lalu kita aduk semua bahan menjadi satu ya. Takarannya berapa banyak sih? Takarannya bebas ya, semennya jauh lebih banyak karena untuk menghilangkan dari endapan si minyak jelantahnya. Kalau sudah diaduk rata dengan air, nanti kita pakai molding cetakan coaster seperti ini. Kita tuang ke dalam cetakan masing-masing. Setelah semua dituang ke dalam cetakan, kita diamkan selama kurang lebih 6-7 jam. Nanti mengeras dan kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Tapi ngomong-ngomong itu boleh kena panas matahari gitu, Bu? Nah, kalau bisa jangan kena panas matahari, nanti dia akan retak kalau kena panas matahari langsung. Nah, nanti kalau mau mempercantik, karena kita ada di DKI Jakarta, harus ada dong identitas DKI Jakartanya. Nah, biasanya aku pakai tisu Decopage untuk menghias coaster ini. Jadi bisa untuk oleh-oleh dari DKI Jakarta. Wah, keren. Jadi nggak sekedar coaster biasa aja nih, Bu ya. Betul. Bisa dilukis juga. Ini yang Iya. ngelukis siapa, Bu? Ngomong-ngomong, Nah, Bu? ini kebetulan Decopage ini yang mengerjakan juga dari teman-teman disabilitas. Oh, Kebetulan keren. kita ada mendampingi teman-teman disabilitas di LBK Malakasari. Nah, tisunya seperti ini. Nanti teman-teman disabilitas motongin semuanya, lalu ditempel ke coaster ini dengan menggunakan lem biasa. Jadi cantik tuh, Bu ya. Betul. Kita boleh ngeliat nggak sih, Bu, proses penempelannya kayak gimana Oh, sih? boleh banget. Oke deh kalau gitu. Oke. Sahabat Daai, sekarang kita melalui prosesnya untuk penempelan tisunya tadi dengan cara menggunting dulu, lalu setelah itu diberikan lem putih di media coasternya, lalu kita tempel. Kita diamkan hingga kering, nanti baru kita poles dengan varnish dan hasilnya jauh bisa jadi lebih mengkilap. Nah, seperti ini hasilnya. Ini udah jadi, Bu ya. Sudah. Wih, cantik sekali Jadi tuh. sudah punya pasangannya sekarang. Wih, Abang None ini Betul. Jakarta ini. Jadi ini biasanya buat coaster apa aja nih, Bu? Ini bisa untuk coaster sabunnya, atau untuk naruh kunci, atau bisa untuk naruh cincin, gelang, macam-macam. Wah, tapi ngomong-ngomong kalau yang kecil tuh apa itu, Bu? Mana yang ini ya? Iya. Oke, yang ini adalah pot mini. Ini digunakan bisa untuk nanam kaktus atau kita pakai untuk lilin minyak jelantahnya. Nah, ini untuk wadah lilinnya. Nanti kita bisa juga gambar seperti ini. Wah, cantik sekali. Betul. Jadi penasaran nih, Ibu ngomongin soal lilin, kita juga jadi pengen ngeliat dong, Bu, nih lilinnya. Boleh? Ya udah kalau gitu Oke, kita lihat lilin siap. dulu, Bu ya. Oke. Let's go. Nah, Sahabat Daai, nah ini adalah hasil-hasil dari coaster yang tadi kita buat. Nah, coaster ini bisa untuk tempat lilin. Nah, ini bisa diwarnain juga seperti ini. Wah, cantik Ya. banget ya, Bu ya. Betul. Nih, berbagai macam warna-warni itu. Ya. Dan ada yang dihias juga itu, Bu ya. Ada yang dihias juga, ada digambar DKI, ada juga yang digambar bunga-bunga. Oh, dan juga tuh yang paling gongnya tuh yang di Betul. tengah. Yang ini juga kita bikin pakai gelas kaca, lalu kita buat tetarium candle. Ah, unik Seperti ini. banget nih. Betul. Kalau ini juga dari minyak jelantah, Bu. Ini sama dari minyak jelantah juga semuanya. Bikinnya gimana kalau ini, Bu? Kalau bikinnya kita pakai palm wax ya, tapi kita pakai minyak jelantahnya tidak 100%, kita pakai minyak jelantahnya hanya 25%.
Kenapa sih hanya 25%? Karena biar si lilin tadi tidak berminyak. Karena kalau kita pakai 50-60% pasti lilin itu berminyak. Oh, oke. Seperti itu. Dan itu hanya itu aja, Bu, bahannya? Betul, hanya ini aja, palm wax, minyak jelantah, dan fragrance oil, pewangi. Bedanya itu tambahannya tuh di palm wax ya? Betul, di palm wax sama pewanginya. Kalau palm wax tuh berarti itu dari minyak? Dari nabati kelapa sawit. Oh, oke. Jadi semuanya tuh ini Bu ya, ramah lingkungan gitu ya? Betul, kita nggak pakai parafin ya. Wah, mantap. Jadi ini aman nih kalau misalnya buat lilin ulang tahun juga ya? Aman. Kalau ini dikirim kemana aja Ibu? Ini kita jual juga secara ecer ataupun kita bisa menjadi hampers juga. Wah, kita pengen coba nyalain, boleh di Bu Lilin? Boleh dinyalakan. Oke. Oke. Wah, Ibu Sevi, kita udah diajak nih ngeliat proses pembuatan dari buat lilin, terus juga buat sabun, sampai coaster juga ada. Ini ngomong-ngomong, udah berdiri sejak kapan nih, Bu? Kalau untuk Arnetanya kita berdiri di tahun 2017, tapi untuk pengolahan limbah minyak jelantahnya itu aku baru di 2018 akhir. Oh, oke. Dan berarti ini yang ngerjain Ibu sendiri kah atau ada pemberdayaan perempuan lain juga? Ada, jadi selain saya juga melatih beberapa ibu-ibu di lingkungan, lalu juga kita ada teman-teman binaan dari disabilitas LBK Malakasari. Wih, jadi ini juga menturut sertakan para disabilitas ya? Betul. Kenapa Ibu pengen menggerakkan kerajinan seperti ini? Karena banyaknya limbah ya, kita pastinya berpikir harus diapain sih nih ya. Mungkin bukan saya penemu pertama untuk kegiatan limbah minyak jelantah ini ya. Tapi saya ini orang yang seneng bergelut di bidang kerajinan dan crafter. Jadi pengennya olahan limbah minyak jelantah ini lebih cantik, lebih menjual. Jadi saya tuh tertarik untuk mengolah terus nih agar si sabun minyak jelantah ini bisa terus berkembang dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Wah, perjalanan yang panjang, pastinya Pasti. juga sudah banyak penghargaan nih Bu ya. Alhamdulillah. Ada apa aja Bu penghargaannya? Kebetulan di 2019 saya dapat nominasi dari Ibu-Ibu Kota Oud di bidang pemberdayaan dan kerajinan. Lalu kemarin di 2026 di bulan Oktober saya dapat juara 1 kategori masyarakat untuk kegiatan Pundi Emas Pilah Sampah. Lalu di bulan Desember Hari Ibu saya mendapatkan apresiasi dari Metro TV Wonder Mom. Wah, pastinya ini sebuah kisah panjang yang menginspirasi juga dan berdampak bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar ya, terutama untuk perempuan dan juga untuk para disabilitas. Dan aku juga menjadi salah satu sosok yang ditulis di buku oleh WWF Indonesia yang bertajuk Lingkungan. Wah, mantap sekali. Nah, Ibu ngomong-ngomong, apa sih harapannya Bu yang pengen Ibu capai nih dengan membangun semua ini? Harapannya pastinya limbah akan berkurang, masyarakat lebih aware dan lebih peduli terhadap sampahnya masing-masing ya. Kita nggak mikirin yang jauh-jauh dulu, minimal kita lebih peduli terhadap sampah yang kita hasilkan. Sampah kita, tanggung jawab kita sendiri. Betul, ya? jadi sampah kita adalah tanggung jawab kita. Wah, terakhir nih Ibu Sevi, kata-kata hari ini dong Ibu. Kata-kata hari ini, jangan pernah malas dan ragu untuk mencoba. Oke, mantap. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Sevi. Pastinya banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan hari ini di TikTok khususnya ya. Baik. Semoga terus berkembang untuk Arneta Craft dan Mas ya, sukses terus Ibu. Oke, terima Dadah. kasih sahabat Daai.